Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah. Saudaraku dan saudariku yang saya muliakan, yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan lanjutkan materi kita dari kitab Adabul Ishrah wa Dzikrus Suhbah wal Ukhuwah. Adab-adab pergaulan, pertemanan dan ukhuwah. Berkata al-Imam Abul Barakat rahimahullahu taala, "Famin al-adab al-'ishrah", di antara adab dan etika bergaul, yang pertama adalah husnul khuluq, akhlak yang baik. Beliau berkata, husnul khuluq ma'al ikhwani wal aqrani wal ashab. Berakhlak baik ketika bersama teman-teman dan sahabat-sahabat. Iqtidaan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka mencontoh dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah ikhwani fid din wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan qudwah bagi kita semua. Adalah merupakan teladan bagi kita semua sebagai umatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW suri teladan bagi kalian. Teladan dalam hal berakidah, teladan dalam hal manhaj, dalam metode dakwah, teladan dalam ibadah, teladan dalam bermuamalah kepada yang lainnya. Demikian pula beliau adalah teladan bagi kita dalam berakhlak dengan akhlak yang baik. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Qalam, telah berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Memberikan rekomendasi yang agung, yang tinggi kepada Nabi Muhammad SAW. "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Sungguhnya engkau, wahai Muhammad, benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Dan hal ini disaksikan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, bagaimana akhlak yang baik yang ada pada diri Rasulullah SAW. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqa." Berkata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, adalah Rasulullah SAW orang yang paling baik akhlaknya. Orang yang paling baik akhlaknya. Dan hal itu pula dikuatkan oleh istri beliau, Aisyah radhiyallahu anha, ketika beliau ditanya tentang akhlak Rasulullah SAW,
Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana khuluquhu Al-Quran. Akhlak beliau adalah Al-Quranul Karim. Demikianlah apa yang telah disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, yang memberikan rekomendasi yang tinggi kepada Rasulullah SAW sebagai seorang yang sangat baik akhlaknya, yang sangat mulia budi pekertinya. Begitu pula para sahabat yang menyaksikan bagaimana akhlak yang mulia yang ada pada Rasulullah SAW. Oleh karena itulah Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya hanyalah aku diutus di muka bumi ini. Di antara visi dan misinya adalah dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia. Ini tujuan diutusnya Rasulullah SAW. Selain mendakwahkan tauhid, mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah, dan melarang mereka untuk melakukan berbagai bentuk kesyirikan kepada Allah, maka beliau juga ditugaskan untuk menyempurnakan akhlak yang ada pada manusia. Oleh karena itulah, ikhwani fid din wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, selayaknya dan sepantasnya bagi kita untuk menghiasi diri kita dengan akhlak yang mulia, dengan budi pekerti yang luhur. Dan itulah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW ditanya oleh beliau, atau Abu Dzar meminta nasihat kepada beliau. Kata Abu Dzar, "Ausini ya Rasulullah." Berikanlah nasihat kepadaku ya Rasulullah. Lalu kemudian Rasulullah SAW menyampaikan nasihat kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu. Yang pertama adalah ittaqillaha haitsu ma kunta. Wahai Abu Dzar, bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Bertakwa kepada Allah ketika engkau berada di masjid, ketika engkau berada di rumah, ketika engkau berada di kantor, di pasar, di mana saja engkau berada. Bertakwalah engkau kepada Allah. Tidak hanya ketika engkau berada di masjid, tidak hanya ketika engkau bersama dengan orang banyak, namun engkau bertakwa kepada Allah ketika bersama orang lain maupun ketika bersendirian. Bertakwalah kepada Allah. Kemudian nasihat yang kedua, wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha. Ikutkan suatu kejelekan yang pernah engkau lakukan dengan melakukan kebaikan. Karena kebaikan itu akan menghapuskan kejelekan tersebut. Ini nasihat yang kedua. Lalu nasihat yang ketiga kata Rasulullah SAW, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang mulia. 3 nasihat yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW kepada sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Ikutkanlah kejelekan yang pernah engkau lakukan dengan kebaikan. Karena kebaikan itu akan menghapuskan kejelekan tersebut. Dan yang ketiga, berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. 6. Berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Akhlak yang baik yang ada pada seseorang tentunya memiliki banyak keutamaan. Di antara keutamaan yang akan bisa diraih bagi orang-orang yang memiliki akhlak yang baik, yang pertama, kata para ulama, bahwasanya akhlak yang baik min asbabi dukhulil jannah. Akhlak yang baik di antara sebab masuknya seseorang ke dalam surga. Ya, akhlak yang baik di antara sebab masuknya seseorang ke dalam surga. Ar-Rasul SAW dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Ahmad dan yang lainnya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
Rasulullah SAW, su'ila Rasulullah SAW, an akthar ma yadkhulun nas al-jannah. Rasulullah SAW ditanya tentang sebab yang paling banyak yang memasukkan seorang ke dalam surga. Ya, Rasulullah SAW ditanya tentang sebab yang paling banyak yang menyebabkan seorang masuk ke dalam surga. Lalu Rasulullah mengatakan, taqwallah wa husnul khuluq. Ketakwaan kepada Allah dan akhlak yang baik. Ini di antara sebab yang paling banyak yang memasukkan seorang ke dalam surga. Apa itu? Taqwallah wa husnul khuluq. Ketakwaan kepada Allah dan akhlak yang baik. Rasulullah SAW ditanya, wasu'ila Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW pun ditanya, an akthar ma yadkhulun nasan nara. Tentang sebab yang paling banyak yang memasukkan seorang ke dalam neraka. Kalau tadi surga. Adapun sekarang neraka. Apa yang menyebabkan seorang itu paling banyak masuk ke dalam surga? Apa yang menyebabkan? Ya, sebab yang paling banyak yang masukkan seorang ke dalam neraka. Maka Rasulullah mengatakan, al-famu wal faraj. Mulut dan kemaluan. Ya, mulut dan kemaluan. Inilah yang paling banyak yang menyebabkan seorang masuk ke dalam neraka. Apa itu? Mulut dan kemaluannya. 6. Fala ilaha illallah. 6. Mulut atau lidah, lisan yang tidak bertulang tapi bisa mematahkan tulang. Ya kan? Ada orang yang adu mulut, tiba-tiba patah tulangnya. Apa tadi? Coba diulangi. Apa tadi? Kamu sampaikan ke saya? Nah, berkelahi kan? Patah tulangnya. Jadi mulut ini bisa mematahkan tulang. Nah, lisan ini bisa membuat orang mati. Mulut ini bisa membuat seorang suami menceraikan istrinya. Lisan ini sangat berbahaya. Jadi jaga lisan kita, jaga mulut ini. Mulut ini diantara sebab yang paling banyak memasukkan seorang ke dalam neraka. Akibat namimah, adu domba, ghibah, dan seterusnya. Dan al-faraj, yaitu kemaluan. Ya, kemaluan yang seorang banyak 6 melakukan dosa dengan kemaluannya. Ya, berzina ataupun yang semisalnya, Allah musta'an. Taib. Kemudian hadis yang kedua yang menunjukkan bahwasanya akhlak yang baik di antara sebab masuknya seorang ke dalam surga. Yang kedua adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Ar-Rasul SAW bersabda, "Ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu." Ya, kita langsung potong hadisnya. Ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu. Saya akan menjamin sebuah rumah di surga yang paling tertinggi bagi siapa yang bagus akhlaknya. Bagi siapa yang baik akhlaknya. Saya akan menjamin, kata Rasulullah, sebuah rumah di surga yang paling tertinggi, fi a'lal jannah, liman hasuna khuluquhu, bagi siapa saja yang baik akhlaknya. Bagi orang yang baik akhlaknya. Ini dua hadis yang menunjukkan bahwasanya akhlak yang baik yang di antara sebab masuknya seorang ke dalam surga. Yang kedua, di antara keutamaan akhlak yang baik, fala haula wala quwata illa billah. Naam. Akhlak yang baik adalah merupakan sebab
datangnya kecintaan Allah kepada hambanya. Ya, akhlak yang baik ya adalah sebab datangnya kecintaan Allah kepada hambanya. 6. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan yang lainnya, Rasulullah SAW bersabda, "Ahabbu ibadallah atau ahabbu ibadillah ila Allah ahsanuhum khuluqa." Hamba-hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah, hamba-hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah adalah ahsanuhum khuluqa, adalah mereka yang paling baik akhlaknya. Ya, jadi hamba-hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah adalah mereka yang paling baik akhlaknya. 6. Dan akhlak yang baik banyak. Allah sebutkan, innallaha wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Sabar akhlak yang baik. Ya kan? Innallaha yuhibbul muqsitin. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang adil, berbuat adil. Ya kan? Berbuat keadilan adalah akhlak yang baik. Dan yang lain dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sungguhnya Allah ya mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ya kan? Orang yang berbuat baik, berarti memiliki akhlak yang baik dan seterusnya. Baik. Sekarang yang berikutnya. Akhlak yang baik akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Akhlak yang baik akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhlak yang baik akan melipat gandakan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhlak yang baik yang kita lakukan itu akan melipat gandakan dari pahala yang kita kerjakan. Jadi sebab Allah melipat gandakan pahala kita karena akhlak yang baik yang ada pada diri kita. Difaham ya? Nah, apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Rasulullah SAW. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda, "Innar rajula la yudriku bihusni khuluqihi darajat as-shaim al-qaim." Dalam hadis yang lain, darajati qa'im al-lail shaim an-nahar. Ya, datang beberapa riwayat. Sesungguhnya seseorang akan mendapatkan pahala orang yang melakukan qiyamul lail, menegakkan salat malam, dan orang yang melakukan puasa di siang hari, bihusni khuluqihi, dengan akhlak yang baik yang ada pada dirinya. Coba perhatikan, ada orang tidak terbiasa qiyamul lail, ada orang tidak terbiasa berpuasa sunnah di siang hari, tapi dengan akhlak yang baik, dia mendapatkan keutamaan seperti orang yang berpuasa di siang hari dan seperti orang yang melakukan qiyamul lail. Ya, mendapatkan pahala yang sama dari mereka. Seperti orang-orang yang melakukan qiyamul lail dan orang-orang yang berpuasa di siang hari. Fala haula wala quwata illa billah. Taib. Yang berikutnya, kita ambil hal-hal yang sangat banyak keutamaan orang yang berakhlak baik. Di antara keutamaan orang yang berakhlak baik, orang yang berakhlak baik, akhlak yang baik ini di antara sebab
kecintaan Rasulullah SAW kepada dirinya. Akhlak yang baik di antara sebab datangnya kecintaan Rasulullah SAW kepada dirinya. Ya, jadi Rasulullah SAW akan mencintai dia dengan akhlak yang baik yang ada pada diri seseorang. Di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya. 6. Yang dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Rasulullah SAW bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqa." Ya. Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqa. Apa maksudnya? Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan orang yang paling dekat duduknya, ya, dariku, kata Rasulullah, orang yang paling dekat duduknya dariku di hari kiamat nanti adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Jadi orang yang paling aku cintai di antara kalian dan orang yang akan paling dekat duduknya denganku nanti di hari kiamat, kata Rasulullah, adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Taib. Kemudian yang terakhir, kita cukupkan keutamaan ini. Ya. Di antara keutamaan yang lain, akhlak yang baik, al-akhlak al-hasanah, alamatun ala kamalil iman. Akhlak yang baik itu adalah merupakan tanda kesempurnaan iman seseorang. Ya. Akhlak yang baik adalah tanda, ya, kesempurnaan iman seorang hamba. Baik. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Ahmad dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul SAW bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum khiyarukum nisaihim." Sampai Rasul mengatakan, "Khiyarukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli." Kata Rasulullah. Itu dalam lafaz yang lain. Rasulullah menyebutkan, kaum mukminin yang paling sempurna keimanannya, kaum mukminin yang paling sempurna keimanannya adalah mereka yang paling baik akhlaknya. Yang kaum mukminin yang paling sempurna keimanannya adalah mereka yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum li ahlihi. Wa ana khairukum li ahli. Dan sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Sebaik-baik kalian dalam hadis ini adalah orang yang paling baik di antara kalian kepada istri-istri mereka. Kepada istrinya. Wa ana khairukum li ahli. Dan saya adalah orang yang paling baik di antara kalian kepada istriku. Di Rasulullah SAW, suami yang paling baik. Rasulullah SAW, suami yang paling baik. Nah, dan itu disaksikan oleh seluruh istri-istri beliau. Suami yang paling baik. Ya, suami yang tidak egois. Suami yang tidak suka menang sendiri. Suami yang sangat menghormati seorang wanita. Menghormati istrinya. Seorang suami yang membantu pekerjaan rumah istrinya. Yang sampai disebutkan dalam riwayat. Seorang sahabat bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang keadaan Rasulullah SAW ketika berada di dalam rumah. Rasulullah SAW ketika berada di dalam rumah membantu istrinya. Membantu pekerjaan rumah istrinya. Ya. Ini yang dilakukan Rasulullah SAW. Jadi bukan suatu kehinaan, kelemahan, kerendahan.
jika seorang suami membantu pekerjaan rumah istrinya. Mencuci, membersihkan rumah. Itu tugas pokok seorang istri. Tapi terkadang seorang suami tidak mengapa bagi dia untuk membantu dan meringankan pekerjaan istrinya. Ya, cuci piring. Ya, sampai kata Ibnu Utsaimin, ketika Anda menginginkan ya kecintaan dari seorang istri, maka bantu urusan rumah tangganya. Nah, coba lihat para ulama memberikan bimbingan kepada kita bagaimana interaksi di dalam rumah tangga. Ya, tapi tidak selalu terus dibantu, istrinya tinggal duduk tidur, ya, main HP, ya. Suaminya yang kerja semua. Ya, suaminya pulang kantor, ya, sudah capek, harus kerja ini, harus kerja itu lagi. Ya, jangan keterlaluan juga ummahatnya kan. Ya. Baik. Ya, boleh ya dibantu semampunya. Nah, tidak terus-menerus kemudian istrinya dimanja, ya. Itu berbahaya. Ya, seorang istri nantinya tidak tahu lagi apa tugas pokoknya di rumah. Nah, ya tugas pokok seorang istri di rumah, walaupun dia punya pekerjaan di luar rumah, kata para ulama, pekerjaan di luar rumah selama ya tugas pokok di rumahnya telah selesai. Dan selama pekerjaannya tidak ada penyelisihan syariat di dalamnya. Nah, namun para ulama memberikan syarat bagi seorang wanita yang punya pekerjaan di luar rumah, dia harus menyelesaikan tugas pokoknya di rumah dulu. Ya. Apa tugas pokoknya? Menyiapkan makanan suaminya, ya, anak-anaknya, pakaiannya, membersihkan rumahnya. Dan itu bagian dari jihad. Ya, seorang istri, ya, ketika dia melaksanakan tugas rumah, ya, sebagai ibu rumah tangga. Jadi jihadnya wanita itu dalam rumahnya melakukan pekerjaan rumahnya. Ya, jadi walaupun wah ini kata istri biasanya ini begini-begini terus, ya, monoton tiap hari kerjanya mengepel, bersihkan rumah, cuci piring, cuci pakaian, memasak. Ya, ini terus begini. Ketahuilah para ummahat, itu adalah merupakan jihad kalian. Ya, jihad kalian. Ya, sebagaimana ketika ada seorang sahabiyah yang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya, sampai-sampai disebutkan bahwasanya pekerjaan seorang wanita di rumahnya itulah jihad mereka. Luar biasa kan? Maka ikhlaskan karena Allah. Ketika Anda bekerja di rumah, ya, sebagai seorang ibu rumah tangga, ya, begitu pula seorang suami yang bekerja di luar rumah mencari rezeki untuk istri dan anak-anaknya, ikhlaskan karena Allah. Dan dalam rangka taqarrub ila Allah, kata para ulama. Ya, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Karena itu semuanya bagian dari ibadah kepada Allah. Jadi jangan kita menganggap ya kehidupan rumah tangga ini hanya suatu hal-hal yang memang harus demikian. Tidak. Kalau kita fahami yang kita lakukan adanya saling ta'awun di antara suami dan istri dalam rumah tangga itu merupakan bagian dari ibadah kepada Allah. Iya kan? Kita akan menikah kan ibadah. Kemudian ada saling ta'awun di dalamnya. Dan itu bagian dari ibadah kepada Allah. Ya, seorang suami, dialah yang diberi tanggung jawab untuk mencari rezeki, mencari nafkah untuk istri dan anak-anaknya. Ikhlaskan karena Allah. Dan dalam rangka taqarrub ila Allah. Seorang istri diberi tanggung jawab oleh Allah untuk mengurusi suaminya dan anak-anaknya. Mengurusi harta suaminya dan anak-anaknya. Itu bagian dari kewajiban yang Allah perintahkan kepadanya. Ibadah kepada Allah. Ikhlaskan karena Allah. Dan dalam rangka taqarrub ila Allah. Ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kemudian seakan-akan apa yang kita lakukan aktivitas kita ini memang yang seharusnya seperti ini. Enggak. Niatkan ibadah kepada Allah. Ya. Kalau Anda menyapu ummahat, menyapu rumah, mengepel rumah, mencuci pakaian, ya Allah, ya. Berdoa sambil berdoa, ya Allah, berikan pahala, ikhlaskan niatku ya Allah. Ya, jadikan semua ini sebagai amalan soleh. Ya, begitu seharusnya. Seorang suami juga bekerja di luar rumah. Ya, dia melangkahkan kaki ke rumah, ya Allah, berikan rezeki yang halal. Ya, bagi saya, untuk istri dan anak-anakku. Yang itu yang diinginkan. Masya Allah. Bagaimana jika demikian dalam rumah tangga, ya, terjalin hubungan yang baik di antara mereka, adanya saling tolong menolong di antara mereka. Ya, selain yang tadi kita sebutkan, saling tanasuh, saling menasihati di antara mereka. Iya kan? Saling menegur jika ada yang salah di antara mereka.
Demikian dalam kehidupan rumah tangga itu. Ya, dan tidak ada rumah tangga yang adem-adem ayam saja, nggak ada. Setiap rumah tangga itu terkadang ada problem, ada masalah. Berarti walaupun dia seorang dai punya masalah juga dalam rumah tangganya. Jangankan dai, jangankan syekh, Ar-Rasul SAW. Ya, punya problem dalam rumah tangganya. Jadi dalam rumah tangga itu memang sudah seperti itu. Ya, ada suatu masalah dalam sebuah rumah tangga. Namun tidaklah suatu masalah itu kemudian diperbesar. Ya, tidak suatu masalah kemudian menjadikan seorang itu harus memisahkan diri. Ya, dengan cara sudah, kamu saya ceraikan, selesai masalah. Ya, kadang-kadang seorang wanita, ya, kalau punya masalah dengan suaminya, sudah, ceraikan selesai, aman kan? Ya, kalau suaminya juga pakai perasaan, suaminya baperan, ya, ya sudah, saya talak kamu, cerai, jatuh talaknya. Padahal istrinya itu, kalau seorang istri lagi marah dan minta cerai, berarti Anda lagi kurang perhatian sama dia. Dia butuh diperhatikan, dia butuh lagi ingin disayang, lagi ingin diperhatikan, lagi ingin dihibur. Ada sesuatu yang berbeda, ada sesuatu yang berubah dari suaminya. Mana suamiku yang dulu, yang Masya Allah perhatiannya. Nah, ceraikan saja. Jadi dalam kalimat ceraikan saya, ada kalimat yang tersembunyi. Mana perhatianmu seperti dulu? Ya, mana katanya cintamu seperti dulu? Ya, jadi walaupun sudah tua, ya, Abu Salim ya. Iya, nah. Ya. Si jomblo. Baik. Jadi usia itu bukan membuat hubungan semakin renggang. Justru semakin bertambah usia kita, hubungan keluarga kita harus semakin harmonis. Harus semakin ya seperti ketika kita baru nikah lagi. Hanya demikian. Nah. Paham ya? Baik. Dan ini bukan sekedar teori, butuh dipraktekkan. Nah, jadi seorang wanita terkadang marah dalam suatu permasalahan dalam rumah tangga. Sebenarnya seorang suami yang kayaknya agak mulai kurang perhatiannya. Nah, ya, jadi ada kalimat-kalimat yang tersirat ya dari apa yang diucapkan oleh lisan seorang istri. Jangan kemudian seorang suami baperan, pakai perasaan juga. Wanita itu memang demikian, selalu menggunakan perasaannya. Makanya permasalahan cerai tidak diserahkan kepada wanita. Kalau masalah cerai diserahkan kepada wanita, kata Syekh Mukbil rahimahullah, maka niscaya Anda akan ditalak 20 kali dalam sehari. Ya. Kata Syekh Mukbil rahimahullah, jika permasalahan talak diserahkan kepada wanita, maka dia akan mentalak suaminya 20 kali dalam sehari. Dikit masalah, saya ceraikan kamu. Ada lagi masalah? Saya ceraikan kamu. Kan? Iya, kan dikit-dikit cerai. Dikit-dikit cerai. Apalagi di masa ini. Ya, di masa lalu demikian. Di masa ini. Apalagi wanita yang merasa, saya masih laku ini. Ya, masih ada yang suka, tenang-tenang saja. Nah, la ilaha illallah. Tidak demikian. Jangan sampai syaitan ya, mengganggu Anda. Karena syaitan yang paling tinggi kedudukannya di sisi iblis, laknatullah alaih, adalah syaitan yang berhasil memisahkan pasangan suami istri. Bukan yang berhasil membuat orang itu berzina, membunuh, dan seterusnya. Tapi syaitan yang paling tinggi kedudukannya di sisi iblis, la'anatullah alaih, adalah syaitan yang berhasil memisahkan sepasangan suami istri. Makanya kalau seorang suami istri tidak pandai-pandai melihat keadaan kondisi, ini berbahaya. Nah, bukan kemudian kalau sudah tua, tidak mungkin berpisah. Siapa bilang? Betapa banyak orang yang ketika di usia tuanya, semakin banyak masalah dalam rumah tangganya. Paham ya? Jadi pertahankan dengan baik. Jangan sampai syaitan masuk untuk merusak hubungan keluarga kalian. Nah, jadi semakin bertambah umur, ya, semakin banyak keinginan suaminya. Ada lagi mau ingin tambah. Ya, ada lagi yang ingin ini. Ini kan diantara problem. Nah, yang terkadang muncul dalam rumah tangga. Iya kan? Nah, maka dari itu seorang suami harus menjadi orang yang bijak, ya,
Harus orang yang menjadi orang yang menggunakan akalnya dengan baik, bukan perasaannya. Berbeda halnya dengan seorang wanita yang memang kata para ulama mereka lebih mengedepankan perasaannya dibandingkan akalnya. Adapun seorang lelaki hendaknya lebih mengedepankan akalnya, ya, dan tidak mendominasi perasaannya. Nah, namun ada juga seorang lelaki terkadang ya baperan kan, ya, terbawa dengan perasaannya, dia merasa tersinggung dengan ucapan istrinya, akhirnya terucap kalimat cerai. Selesai. Anti, saya tolak, ya, anti tolik. Selesai, saya ceraikan kamu. Nah, ini jatuh talak satu ini. Baik, dan seterusnya, Allahul Musta'an. Nah, Rasulullah SAW dalam hadis ini memberikan gambaran kepada kita, penjelasan bahwasanya beliau adalah orang yang paling baik kepada istrinya. Lalu beliau mengatakan tadi apa? Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, yang paling baik kepada istrinya. Jadi bukan hanya kita kepada orang lain kita punya akhlak baik, tapi justru dalam rumah tangga kita harus berakhlak baik. Bagaimana mungkin Anda orang baik kelihatannya di luar baik, tapi dalam rumah tangga tidak baik? Justru kita berakhlak baik dimulai dari rumah tangga kita. Dimulai dari pasangan kita. Ya. Jangan sampai kita akhlaknya baik menurut penilaian teman kita. Tapi menurut istri kita, kita orang tidak baik. Jadi paham ya? Tapi saya bagaimana Ustaz? Sudah sepertinya. Sudah, perbaiki diri kita. Ini nasihat untuk kita semua. Ya, tidak ada kata terlambat. Nah, perbaiki diri kita. Bagaimana kita menjadi suami yang baik. Ya, suami yang baik dengan akhlak yang baik. Naam. Fala haula wala quwata illa billah. Baik. Ikhwati fid din wa akhwati fillah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentunya banyak contoh, dan insya Allah nanti kita akan terangkan beberapa contoh-contoh dari akhlak-akhlak yang baik. Namun, perlu kita ketahui bahwasanya akhlak yang baik itu ada dua. Ada akhlak yang baik yang merupakan tabiat manusia sejak lahir. Jadi disebut dengan tabi'i. Akhlak yang baik yang sifatnya tabi'i. Yang merupakan bawaan lahir. Ketika Allah menciptakan dia, orang yang baik. Paham ya? Nah. Siapa seperti contoh? Al-Ashad bin Abdi Qais. Ya, ma'ruf. Ketika disebut Rasulullah SAW bahwasanya ya, Allah Subhanahu wa taala mencintai, inna fikum khaslatain, sungguhnya engkau wahai Al-Ashad bin Abdi Qais memiliki dua perangai yang baik. Apa itu? Al-hilm wal ana. Orang yang sangat santun dan orang yang tidak tergesa-gesa dalam segala urusannya. Orang yang sangat baik. Jadi ini salah satu contoh yang diterangkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya ada orang ya sejak lahir diciptakan oleh Allah punya perangai yang baik, punya akhlak yang baik. Difahamin ya? Nah, yang kedua, ada akhlak yang baik yang sifatnya kasbi. Apa itu kasbi? Yang diusahakan. Jadi orang ya kalau ingin ya, jadi orang itu dalam kehidupannya tidak semuanya dilahirkan dalam keadaan baik. Namun dia harus berusaha mengupayakan dirinya menjadi orang yang berakhlak baik. Nah, bagaimana caranya? Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya supaya saya menjadi orang yang berakhlak baik? Ada yang bisa jawab? Nah, ada yang bisa jawab? Ada dua caranya. Ya, ada dua cara seseorang jika dia menginginkan pada dirinya akhlak yang baik. Ya, jadi ini akhlak yang baik yang diusahakan ya. Bukan merupakan bawaan lahirnya. Ya, jadi orangnya sejak lahir temperamen. Dikit marah. Baru masalah sedikit marah lagi. Ya. Istrinya bilang, "Wah, suamiku pemarah." Dikit-dikit baru ini marah lagi. Ya kan? Atau ada seorang istri terbalik misalnya, suaminya kalau misalnya istrinya yang pemarah, ini dikit-dikit marah lagi.
Contoh misalnya, nah, seorang harus mengupayakan dirinya, harus berusaha dan berupaya untuk berakhlak yang baik. Jangan jadi orang yang pemarah. Rasulullah mengatakan, la taghdab, jangan suka marah. Nah, marah itu tidak baik. Ya, dalam hal yang tidak perlu dimarahin. Baik. Wala haula wala quwata illa billah. Bagaimana caranya? Ada dua cara. Jika Anda menginginkan diri Anda menjadi orang yang baik, dua caranya. Yang pertama adalah mempelajari akhlak-akhlak yang baik yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Jadi kita harus berilmu, ya, mempelajari akhlak-akhlak yang baik yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, apa saja akhlak yang baik? Misalnya jujur, sabar, ya kan? Nah, apalagi menjaga kehormatan diri, tidak suka minta-minta. Ya, menjaga kehormatan diri itu diantaranya tidak suka minta-minta ke orang, berharap dikasih terus sama orang. Jangan. Ya, berharap untuk diberi. Itu akhlak yang jelek. Ya, jadi harus kita punya sifat iffah, kemuliaan diri. Itu akhlak yang baik. Ya, akhlak yang baik menjaga dirinya dari hal-hal yang diharamkan Allah. Akhlak yang baik menjalin hubungan silaturahim dengan kerabatnya. Ya kan? Dan masih banyak lagi akhlak yang baik. Akhlak yang baik tidak suka kepo. Apa kepo? Nah, gila urusan. Ya kan? Itu akhlak yang baik. Orang yang tidak suka kepo itu akhlak yang baik. Tapi orang yang suka kepo itu akhlak yang jelek. Ya kan? Nah, ya kepo ya. Nah, apa itu kepo? Bukan makanan ringan ya. Ada makanan ahli hasidrat, kelepon. Kepon. Kepo ya, lain. Nah, baik. Ya, gila urusan lah. Mau tahu aja urusan orang lain. Itu namanya kepo kan? Nah, baik. Jadi itu akhlak yang jelek. Makanya akhlak yang baik tidak suka kepo. Ya, enggak usah lah mau tahu urusan orang lain. Ya, mau tahu aja urusan orang lain. Itu urusan orang lain, enggak usah kamu, bukan urusan kamu. Nah, paham ya? Masih banyak lagi akhlak yang baik. Nah, seorang yang ingin berakhlak baik, maka dia harus mempelajari apa saja akhlak-akhlak yang baik yang telah diajarkan Rasulullah SAW. Difaham ya? Berarti dia harus belajar. Ini yang pertama. Yang kedua, yaitu berteman dengan orang yang memiliki akhlak yang baik. Berteman dengan orang yang memiliki akhlak yang baik. Jadi kalau Anda orang yang pemarah, bertemanlah dengan orang yang penyabar. Jangan berteman dengan orang yang semisal dengan Anda. Nah, baik. Jika Anda orang yang suka kepo, bertemanlah dengan orang yang tidak suka kepo. Ya, supaya diingatkan, enggak usah lah, bukan urusan antum. Ya, enggak usah, bukan urusan antum. Itu bukan ranahnya antum. Ya, paham ya? Nah, jadi kan tidak jadi kepo kan? Nah, akibat berteman dengan orang yang baik akhlaknya. Nah, berteman dengan orang, ya, kalau Anda suka menggantungkan, ya, suka berharap kepada manusia. Berharap kepada manusia. Bertemanlah dengan orang yang tidak suka berharap kepada manusia. Ya, kamu kan ditegur. Gak usah kamu berharap kepada manusia. Kalau kamu berharap dengan manusia itu, yang ada kekecewaan. Berharap sama Allah. Gantungkan hati antum kepada Allah. Kalau gantungkan hati kepada manusia, yang ada kekecewaan. Paham kan? Nah, diingatkan lagi. Nah, jadi bertawakal kepada Allah, bukan tawakalnya kepada manusia. Jangan menggantungkan hati Anda kepada manusia. Kalau Anda menggantungkan hati Anda kepada manusia, yang Anda kecewa. Kapan naik jabatanku ini? Berharap, bos. Kapan naik jabatan ini? Berharap kepada manusia. Ya, kalau tidak naik-naik jabatannya, ya, kecewa kan? Gak usah berharap kepada manusia. Berharaplah kepada Allah. Tawakal kepada Allah. Kan begitu? Atau sesuatu yang lain lah. Nah, jadi gak perlu berharap. Gak perlu bergantung kepada orang lain. Ya, bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipaham ya? Jadi berteman dengan orang-orang yang seperti ini. Ya, bertemanlah dengan orang-orang yang memiliki akhlak yang baik. Dua cara tadi, paling tidak. Ya, belajar
tentang akhlak yang baik yang diajarkan Rasulullah SAW. Yang kedua adalah berteman dengan orang-orang yang memiliki akhlak yang baik. Nah, jadi kalau kita memang dilahirkan oleh Allah tidak memiliki akhlak yang baik sejak lahir, berarti kita butuh untuk mengupayakan agar kita menjadi orang yang baik. Dipaham ya? Jadi jangan, saya tidak bisa Ustaz. Saya nggak bisa berubah. Ya siapa yang bisa merubah antum? Antum tetap antum kan? Iya. Abu Salim, Abu Hekal ya. Tetap antum kan? Nggak berubah kan? Nggak ada sesuatu yang berubah. Yang ingin kita rubah adalah perangai yang tidak baik yang ada pada diri kita. Dipaham ya? Jadi perangai-perangai yang tidak terpuji. Apalagi terkadang, mohon maaf tabe, ada seorang istri terkadang tidak mau taklim karena melihat suaminya tidak ada perubahan pada akhlaknya. Nah, ngapain saya taklim? Suamiku saja seperti itu. 10 tahun ngaji tidak ada perubahan pada dirinya. Suamiku ini pergi taklim atau pergi apa? Kan begitu seorang ini. Nah, atau sebaliknya. Jadi, terkadang seseorang itu akan memberikan pengaruh kepada orang-orang di sekitarnya. Anda, jadi tanda tanya, Anda berapa tahun sudah ngaji? Taklim setahun, 2 tahun. Apa pengaruhnya? Sudah ada perubahan pada sikap Anda selama ini? Ya, pada akhlak Anda, kepada keluarga, kepada anak-anak, atau kepada yang lain? Sudah ada perubahan? Belum ada, masih seperti itu, jalan di tempat. Nah, perbaiki diri Anda. Ada sesuatu yang tidak beres. Ya, belajar lagi, semangat lagi taklim. Yang kedua, bergaullah dengan orang-orang yang baik. Bergaul dengan orang yang punya akhlak yang baik. Supaya Anda berubah. Jangan begitu terus. Ya, sedikit-sedikit marah. Dikit-dikit marah. Tahan. Jangan segala hal sepele marah. Hal yang sepele marah lagi. Jangan. Nah, perbaiki diri saya. Tapi saya susah Ustaz. Ya berubah. Ya. Kalau Anda tidak usaha, tidak upaya, bagaimana Anda berubah? Iya kan? Segala sesuatu. Ya, kalau kita bicara dunia, mudah semua dipahami. Anda, kalau ingin merubah nasib Anda, pastikan Anda bekerja dan berusaha. Dan begitu. Begitu pula kalau Anda ingin merubah akhlak Anda. Harus ada usaha. Harus ada upaya pada diri Anda untuk merubah diri Anda yang tadinya kurang baik menjadi orang yang baik. Difahami ya? Nah, jangan begitu terus. Ya, tadi 2 caranya. Belajar, ya, akhlak yang baik, dan berteman dengan orang yang memiliki akhlak yang baik. Difaham ya? Baik, wallahu a'lam bishawab. Masih lanjut? Kalau kita masih mau lanjut terusin. Nah, kita baca sedikit ya. Keterangan Syekh dinukilkan oleh Imam Abdul Barakat rahimahullah setelah beliau menyebutkan bahwasanya di antara adab etika dalam bergaul adalah akhlak yang baik kepada teman-teman, kepada sahabat-sahabat, ya, teman sejawat dan seterusnya dalam rangka mencontoh, meneladani Rasulullah SAW. Lalu kemudian beliau mengatakan, fa innahu qala, maka sungguhnya beliau SAW bersabda, wa qad qila lahu, dan dikatakan kepada beliau SAW, ma khairu ma u'tiya al-mar'u, apakah sesuatu apakah ya yang paling terbaik yang diberikan oleh seseorang? Ya. Ya, jadi apakah sesuatu yang paling terbaik ya yang diberikan ya kepada seseorang? Maksudnya siapa yang memberikannya? Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertanyaannya, apakah sesuatu yang paling baik yang diberikan ya kepada seseorang dari Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah mengatakan husnul khuluq, akhlak yang baik. Jadi pemberian yang paling terbaik yang Allah berikan kepada hambanya adalah akhlak yang baik. Jika Allah menganugerahkan kepada seseorang akhlak yang baik, berarti Allah Subhanahu wa taala telah memberikan sesuatu yang paling terbaik yang diinginkan oleh seorang hamba. Dipaham ya? Jadi Masya Allah ini faedah yang sangat luar biasa. Nah, kita sering mendengarkan akhlak baik, dan sangat banyak contoh-contoh. Nanti kita akan sebutkan beberapa di antaranya insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Karena kita harus mengilmuinya. Sebagaimana telah kita sebutkan, kalau Anda sudah berteman dengan orang yang baik,
orang yang punya akhlak baik. Sekarang berikutnya Anda harus mengilmuinya. Harus mengetahui apa saja akhlak-akhlak yang baik yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Baik. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita teman-teman yang baik dalam kehidupan dunia ini, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menghiasi diri kita dengan akhlak dan perangai yang baik, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari teman-teman yang jelek, teman-teman yang buruk, demikian pula dari akhlak-akhlak yang jelek dan perangai-perangai yang tercela. Wallahu a'lam bishawab. Fala haula wala quwata illa billah. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang singkat ini. Semoga apa yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi diri saya dan kepada antum sekalian. Dan akhir kalam, kita mohon ampun kepada Allah dari apa yang salah dari pertemuan kita, dan apa yang benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan atas segala perhatiannya. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.